Jadi kita baru selesai kelas matlan. Terus ini kita mau lanjut sejarah tapi kita disuruh rehat sejenak. Mau singkong deh. Allah. Bentar. Abang, mau satunya berapa? 5.000. Jadi aku mau 5.000 ding. Singkong, tahu. Singkong 2, tahunya 2 yang itu sama itu. Oh my god! Enggak. Sananya kepanjangan dong, ngegapoy. Kak, numpang kompor. Oh, mau masak? Iya, mau masak. Guys, anggap aja rumah sendiri. Bukan gitu. Iya rumah dia oleh. Sabar. Sabar ya guys. Harus lepas. Oh iya. Iya. Itu kan nggak sholat. Lupa. Kamu udah masuk begini lagi. Wah, gelap banget. Nggak ada lampu tak? Oh, ini ada. Oh. Tapi masih gelap. Enggak apa-apa deh. Tuh ada nasinya juga lagi. Sekalian aja. Panas nasinya. Ntar deh aku naruhin. Mafi, masak airnya pakai apa, Kak? Enggak, tempatnya. Tempat masaknya loh. Mana? Ya ilah. Mana ayo? Mana ya? Kamu masak bakmi? Iya. Kamu nggak pakai anjir ini? Oh iya. Udah sih. Air aja panasin nggak sih? Iya. Terus habis itu di Bawa kemana ya? itu apa? Lubang Wise. Itu apa? Basmi. Oh. Dia cuci dulu. Ya iyalah, sabar Shay. Air itu. Siapa yang mau sama Kial, dia udah siap kok. Ya kan saya masak wing dimasakin Guys, aku bisa masak semuanya kok. tuh bisa masak semuanya, jadi tinggal aman lah ya. Gelap banget. Iya ampun. Ini kayaknya lebih memperlihatkan Kial bekerja nih. Nah iya. Ini yang kerja Harusnya Kial pakai banget. senter. Oh iya. Ya awas kena air. Nggak apa-apa. Apa sih? HP aku HP dia. Widih. Ada. Kamu dari tadi begini ya tiduran ya? Iya. Saya kira bangun gitu. Bangun. Diri maksudnya. Ya, ini mah kelihatan magicom doang. Ini gimana dong? Gini. Kelihatan gak sih? Pomi yang ngalangin. Nah, ini Kial sedang mencuci. Oh, pakai senter. Apa dong? Tuh, ya kan. Apa? Susah. Oh. Cepat Hah? Gelap banget ini ya Allah nih. Tiba-tiba sakit. Papamu apa? Paha? Oh, paha. Iya. Aku dengerin tau apa?
kakakku. Guys. Udah. Ada sisi videonya kamu tuh tahu. Tapi aku nggak tahu. Iya, sama aku juga. Aku nggak pernah sakit. Kayaknya kelas selanjutnya gue bakalan nyetir guys. Kenapa? Gak mau pakai sepatu. Ini kan kok sakit. Udah itu orang sakit ya. Enggak, dia harus digiris dulu. Bersihnya tuh harus bersih, bersih banget. Masih ini bekas uminya. Santai. Ini aja colokin. Gak bisa anjir. Itu gimana? Nyalain coy. Nyalain gimana? Ah udah gue nggak ngerti juga. Itu dicolok. Itu nggak ada. Ini kabelnya aja nggak ada. Ada. Mana? Ini nggak sih? Kabel ini. Kabel yang mana? ini. Ini kalau ini kan nggak bisa. Iya sih. Cara nyalain Iya. Bukan ya. di sebelah sini ya sih? Jangan deh. Bukan punya kita. Dan di atas. Belum. Sedia buat ini kehidupan aku. Iya. Air dispenser. Kita Orang mah di mana-mana ini kita ada di luar Ini ya. punya siapa? Ini taruhnya di Lupa. dapur. Apaan? Ini Iya ya. Kenapa? Oh iya juga, siapa yang mau lihat ya di Taruh di sini luar ya. Ini sampahnya ini. Ini. Lapasnya ya. Iya, aku banyak banget. Ya, aku buka ya. Iya. Udah bunting. Gitu glow, gula, komputer, ada anak. Iya, di tempat les kita komplit. Ada skincare. Ini ya ampun. Skincare, ada dapur. Bentar ya. Oh, bentar. Ini apa deh? Bumbu goreng, kaget. Bumbu goreng. Udah lah ya. Gas aja nggak sih? Nggak usah pakai gunting. Kita mas. Aku juga kayak ini idenya Kia. Kayak tiba-tiba mau makan mie, tapi juga iya sih pengen makan mie. Coba ya sih lapar karena aku tadi habis sore. Iya kamu. Ini tinggal juga. Ini jam berapa dah? Aku nggak bawa HP. Jam 1:30. Nggak sampai kebahas kayaknya sih isinya. Oh please butuh. Mendingan bahas kisi-kisi aja ya. Iya. Kalau kurang ya Kak Wisnu kasih di lewat WA lah. Hah? Kayak jawab. Aku nggak Kak Wisnu. Nggak ngasain kok. Udah kamu kasih. Aku udah ngasih kisi-kisinya.
halusnya. Bawang gorengnya masukin terakhir atau di awal? Opsional, suka-suka diri masing-masing. Betul. Saat ini kamu Sumpah sakit masa? kok bisa? Mau habis ini enggak kak? Tiba-tiba gitu. Baju kita suka kapal tahu tiba-tiba. Iya, Hitam, kalau itu hitam sekarang abu-abu. merah. Iya, merah. Pernah. Waktu kalian berdua merah, aku mending dimatiin aja. Matiin. Ini. Stop ya. Tahu nggak cara cepat supaya airnya mendidih? Apa? Kata-katain. Udah aman. Biar panas ya. Iya. Panas kan lu berkata-katain. Udah aku langsung semuain aja. Udah belum? Nih. Belum. Makasih. Bersih banget ya Allah. Ada loh yang kayak gini. Tapi emang bersih, punya aku pun bersih. Enggak, aku memisahkan. Mimi apa? Mioing. Belum. Jadi ini konsep videonya adalah ini gelas kantin ngapain sampai sini Jojo? Oh iya. Tapi udah mau mendidih guys. Ngerasa nggak sih kita satu bibir bersama gelas kantin? Kan dicuci. Iya sih. Jangan cuci. Kalau misalnya nih dikasih air gitu kan. Makanya bawa ini sini lah. Kan pakai sedotan kan? Nggak ada, nggak boleh pakai sedotan. Teman aku? Kalau pop es tuh yang ada bobanya baru boleh pakai sedotan. Iya. Kalau yang nggak ada bobanya dikokok. Kokok gak tuh? Udah guys. Udah belum kah? Yasmin, aku tahu kamu gabut tapi kamu nungguinnya begitu. Kenapa bisa bagus ya? Iya. Iya. Beli foto kan? Udah. Kak bahas kisi-kisi aja ya kak. Pak Wisnu tumben pakai topi kak. Biar nggak kena hujan. Iya benar juga. Ya karena fungsi itu kan yang ada wifi. Aku iya nggak tahu. Oh itu nyambung. Apa? Dikasih tahu passwordnya yang dikasih sama Kak Tio. Aku nggak tahu. Minta bagi-bagi kan bisa sama barcode. Wifi iya kan. Nanti aja. Udah itu udah. Mana sih bisa kamu? Nah guys. Sebenarnya guys. Oh iya. Lihat ya guys, Kiel. Kiel? Kamu segitu? Iya. Awas. Guys. Ini punya siapa nih Ini aku. Terus. Oh. Udah. Aku lagi dikit deh. Oh. Oke, thank you. Nggak kerendam Ming, Taunis. Sudah guys. Sudah. Bentar ya, kita harus tutup. Ya, Kiel operin dong. Ya. Iya. Tunggu. Aku kegedean bukannya soalnya. Sama aku juga. Makasih. Iya. Opernya di iniin. Kita mau kemana? Ke depan. Di depan makanya. Ih, masa mau makan di sini gelap tuh kamu? Kasih kelas. Lihat deh. Di kelas. Kamera Kiel dianggurin. Iya, kan lagi ini. Apa? Untung nggak kesandung. Kiel, dia nih kok. Udah ini. Nyeker ya Allah. Kita makan di kelas. Nggak tahu. Makan dulu ya. Aku kira kalau sini udah bahas. Tadi panas. Sini aja sini. Ya bisa.
Ini gimana caranya? Kamu penuh banget kamu. Soalnya ini Ya. salah. Kayak thank you. Salah ini tau. Salah buka kocak. Aku juga. Gini. Udah gini. Udah, tunggu beberapa. Ini Tunggu 1 abad. Kita akan tunggu dia 1 abad. majuan deh. Kan beli gorengan pasti dia FOMO. Ih kamu. Anjay, makan dulu. Iyalah, mengisi energi. Karena sampai Mau nggak? Enggak, makasih. Kamu kan udah beli. Kamu apa ya? 92. Maksudnya apa? Ya biar ketutup. Oh. Oh, bukan tahu ya. Kayaknya matiin aja deh. Sampai minyak matang. Ah, Kita kan nge-share lapak habis itu. Kita menguasai. Nggak apa-apa. Ternyata aku punya cabai guys. Potong aja sih itu. Iya Ya kan? Mau cabai rawit. Ini 3. Siapa mau? Aku mau. 2 aja. Ini rame kali. Mau nggak ya? Oh, ada ini nggak? Kamu ada lambung nggak? Ada. Ya udah. Kemarin aku kan pergi ya. Aku belum ngasih ya. Cuma makan es krim doang. Terus aku ada keperluan. Terus aku nonton. Ternyata keluarga aku nyamperin kan. Pada mau nonton ya udah aku ikut nonton. Tadi aku pergi sendiri. Sampai maghrib. Pakai pisau. Nggak bisa. Ya udahlah, gini aja deh. Nanti digigit aja nggak apa-apa. Iya nggak ada sendok ya. Ada kokon. Di kokon. Panas. Iya sih. Terakhir. Yasmin. Kan dibilang pakai pisau. Oh yes, pipi. Kemarin bahasa Indonesia gimana? Belum. Itu sama kayak Angel. Oh. Bahas karya ini. Itu doang. Sama ini. Bahasa Indonesia tuh yang keluar apa sih ya? Belum dikasih kan kisi-kisinya. Oh, panas. Aku ngeliat secondnya Apip kayak ya Allah Pip, gue tau lo udah stres banget, cuman kayak oke lah fine. Dia GO ya? Dia GO. Tapi dia kan mau pindah Inten. Kelas 12. Kenapa? Apip 11-2. 11-6. 11 dia yang mana nih? Ada Apip 11-4 juga. Oh iya. Apip 11-6 yang anak OSIS. Yang friendly banget. Iya, dia Ya friendly kan? banget. Iya, aku shock. Dia tahu nama aku. Dan temennya di mana-mana tuh orang. Udah ya matiin. Iya matiin deh kayaknya Kiel kan ya tadi aku udah bilang. Tapi nggak apa-apa. Jepang lebih kejam dari Belanda. Kita selesai jam berapa? Enggak, harusnya di jadwal. Ya udah, lanjut. Lanjut, nomor 8 apa? 8. 3678. 8 cara Jepang agar mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dalam perang Pasifik. Oke, cara Jepang. Bikin propaganda. Satu, propaganda yang pasti kan.
1. Kak, ini kalau ada part 2-nya lagi kita kirim ke kakak mau ngasih ceritanya nggak? Enggak. Kenapa? Ya nanti insya Allah ya. Bohong Gua mau banget. bikin, Insya Allah. gua mau bikin kelas Kelas apa? kelas atas. Oh, kelasnya 3. Yuk. Propaganda. Bikin Ada yang kelas. pertama Iya, 3. bikin kelas atas buat apa? Kan nama banyak. Buat minggu depan. Emang iya? Iya. Buat minggu depan. Iya. Kalau minggu depan ada apa? PAT kan semua. Oh iya. Kan lu yang paling duluan PAT. Tuh, emang sekolah kita doang yang kata. Iya, emang kelas kayak gitu. Ada yang ini, ada yang ulangan juga, tapi nggak kayak kita belajar. Minggu depan. Kelas, lah itu lantai 3 yang mau dibuat apa? Lantai 2. Apa? Lantai 3. Lantai 2. Oh. Jepang. Lalu sudah gue lagi mikir nih, gue lupa tadi. Jepang adalah saudara tua. Saudara Boleh cerita. tua. Oke. Jadi ada 2 propagandanya yang dimainin. Yang ketiga, yang kedua 1, 2, 3. Yang kedua adalah memperbolehkan Penggunaan bahasa. Oke, 1 bahasa. Terus apa lagi? Bendera. Terus Boleh menyanyikan. bendera, bahasa. Oke, lagu. Indonesia Raya, gitulah ya. Dan segala macamnya. Sekaligus melarang Penggunaan bahasa Belanda. Oke. Yang ketiga, nah baru nih. Tadi kan ada yang ini. Siapa dulu yang sih ini ya? Tentang apa tadi namanya? Ramalan Jawa ya. Jayabaya. Oke, mempergunakan ramalan Jayabaya sebenarnya. Ramalan Jaya. Mempergunakan Ramalan. Itu ramalan apa? ramalan Ya berdasarkan apa? Mitos. berdasarkan ini. No, bukan mitos sebenarnya. Tapi lebih ke apa ya? Lebih ke ajaran. Ramalan ini bukan tanpa maksud sebenarnya, tapi dipegang teguh sama orang Jawa itu sebagai sebuah ajaran supaya lu tuh nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, bahasa gitu lah. Karena kan gua orang Jawa juga ya. Asik. Emang iya. Lu juga Jawa. Nggak kelihatan Jawa, Jawanya. Jawa, Jawa. Jawa mana? Terus Nggak lu- kelihatan Jawanya. Lu anggap gua orang Ambon, Kau itu Jawa mana? gua Jogja. Jogja. Anda. Oke, nah, Aku ini Palangan. Kamu Jawa juga? Jawa. Enggak, emang Jawa tuh ditemuin di mana-mana. Lebih banyak kayak mendominasi. Jawa tuh lebih mendominasi. Karena kita udah bercampur aja sebenarnya. Iya. Mempergunakan ramalan Jayabaya, salah satunya ramalan yang waktu itu digunakan adalah bahasanya. Gua masih ingat banget. Labune, pitik, sakate. Terus abis itu Indonesia merdeka, gampangnya gitu. Indonesia merdeka. Nah, orang-orang Jepang itu mempelajari ini dan akhirnya mempergunakan ramalan Jayabaya ini sebagai sebuah propaganda juga. Supaya Jepang itu terlihat lebih, kok dia tahu Jayabaya dan segala macamnya sama kayak Belanda dan Belanda juga tahu. Oke, lanjut nomor 9. Indo naif banget gak sih? Dulu jadi gitu itu Gua nggak menganggap kaki gua naif. Ini kan kaki-kaki gua juga kan. yang Iya, ada- benar. Yang ada di itu. 9 deh. 9. 1, 2, 3, Menganalisis
kebijakan sosial pada masa Jepang. Pembentukan Tonarigumi, munculnya kegiatan Kerohoshi. Kaget, pantesan dia nggak bisa bacanya. Apa? Iya deh. Ya ampun, Yel. Oke, apa tadi? Ya apa sih? Menganalisis kebijakan sosial pada masa Jepang. Pembentukan Tonarigumi. Tonarigumi. Oke. Terus? Terus munculnya kegiatan Kenrohoshi. Kinrohoshi, oke. Ini Kinrohoshi. Terus? Ryoshi, Jugulanfu. Ryoshi. Jugun Ianfu. Jugun Ianfu. Apa lagi? Kegiatan senam pagi. Senam pagi. Itu yang itu apa sih? Tonari nah itu. Oh ini Taiso. Iya, Taiso. Dan perkembangan pendidikan pada masa Jepang. Oke. Pendidikan terakhir ini. Taisho itu senam. Ya. Taiso itu senam pagi. Senam pagi. Kenapa senam pagi? Setelah Setelah apa yang kita sebut sebagai apa yang dia sebut sebagai seikere. Itu lupa ditulis di situ, mungkin yang mau dulu seikere. Seikere ini yang paling penting sebenarnya. Seikere adalah Pembungkukan ya, terhadap matahari. membungkukkan ya, temen nggak bungkuk terus ya, tapi apa ya, menghadap, intinya itu menghadap matahari terbit. Oke, untuk menghormati Tenoheika atau Hirohito, gampangnya gitu. Oke, setiap jam 6:30 pagi, dan hal itu sampai sekarang masih dilestarikan nggak sih? enggak. Ya, setiap hari Senin lu ngapain sih? Oh, baca. Ya, itu seikere. Mataharinya juga di bendera. Oh, gitu. Selesai. Oke. Nah, seikere itu masih ada. Nah, setelah seikere biasanya ada Taiso, ya nggak? Lu kayak gitu nggak sih? Enggak. Iya. Kadang-kadang dulu, gue sih mikirnya habis olahraga, habis upacara tuh pasti ada senam. Nggak ada. Karena udah nggak ada. Ya? Beda hari. Senam sama pacaran itu beda. Oke. Tapi dulu di tahun 80 itu masih ada ini. Jugunyanfu. Itu buat penghiburnya Jepang. Oke. Wanita. Wanita penghibur. Iya bener. Itu kalau buat bos itu kan tahu-tahu tau. Sebenarnya balik lagi. Jadi Jugunyanfu itu bukan akhirnya cuma buat ngehibur doang. Iya banyak. Kan ada tingkatannya. Yang paling tinggi gitu kan. Dari Yang paling tinggi itu apa? Dari yang paling bawah sama yang paling tinggi. Tadi gini Ceri. Duduk. kayak airan gitu nggak sih? Ya kayak gitu. Lu tahu ini enggak? Kalau kamikaze enggak? Pasukan kamikaze itu adalah pasukan bunuh diri yang sebelum dia melakukan aksinya itu pasti akan diberikan salah satu perempuan, oke, sebagai tanda kasih dari kaisar Ngapain? untuk supaya seseorang itu sebelum akhirnya melaksanakan tugas dia merasakan yang namanya nikmat dunia dulu. Nikmat duniawi. Serius. Terus Dan itu adalah budaya. Dan itu untuk menghormati Dewa Amaterasu. Gua melakukan begitu bukan untuk nafsu tapi untuk ibadah. Jatuhnya kayak gitu. Nggak logis. Iya, mau nggak logis atau enggak? itu kayak ini nggak sih, kayak yang Netflix dokumenter tapi yang versi Koreanya. Nggak tahu. Itu mah ini deh kayaknya. Gua nggak ngerti. Ibadah. Dan apa ya? Dan itu adalah sebuah budaya Jepang gitu loh. Logis atau enggaknya itu adalah budaya Jepang. Iya. Dan biasanya yang melakukan hal itu bukan asal-asalan, oke. Geisha waktu itu yang akhirnya dipakai. Geisha atau penari lah bahasanya. Yang kutip janda. Dia janda yang akhirnya ditinggal mati suaminya karena pergi berperang, samurai. Oke. Nah, istrinya itu adalah salah satu perempuan yang mulia yang akhirnya dia memberikan surga kepada laki-laki, bahasanya kayak gitulah. Gua nggak ngerti lah. Surga Oke. itu kamu. Nah,
pertanyaannya di Indonesia waktu itu otarki nggak sih? Iya nggak sih? Duniawi juga Waktu apa? bisa. Autarki. Enggak, maksudnya apa? Tadi Oke. pertanyaan kakak. Jadi yang dipakai itu kan, iya Jugunyangu ini adalah sebenarnya ibadahnya orang Jepang, oke, untuk melakukan ya ritual atau prosesi bunuh diri lah, untuk melengkapi itulah bahasanya. Nah, waktu itu Indonesia kena yang sistem yang namanya otarki kan, dia nggak Iya. boleh keluar dan nggak boleh masuk. Oke, Ah. minta makanan ke Jepang aja nggak boleh. Nggak boleh, Oh, harus gimana? bisa memenuhi wilayahnya sendiri Betul. untuk memenuhi kebutuhannya. Betul. Gimana? Gimana akhirnya dia ngirim orang Jepang, geishanya Jepang ke Indonesia, nggak mungkin kan? Oke. Untuk memenuhi kebutuhan ibadahnya dia ngambil orang-orang Indonesia akhirnya. Paham ya? Jadi bukan karena asal-asalan dan segala macam ya. Kalau ditanya dampak positif juga Naruto apa? Nggak ada. Negatif. Negatif. Karena kan itu Nggak ada dampak jadinya positifnya sebenarnya. Kalau ada, masa kalau ada pertanyaan kayak gitu? nggak ada yang buat soalnya berarti salah. Sabar Bu, sabar. Waktu itu, waktu di kisi-kisi pas yang sebelum ulangan itu, Salah itu salah. sumpah, ada tahu yang bilang dampak positifnya juga Naruto itu apa gitu. Nggak ada. Itu sebenarnya juga Nianfu tuh sama kayak kalau nonton di Netflix dokumenter yang versi Koreanya, cuman tuh kalau yang versi Koreanya tuh dia lebih ke ibadah gereja, Ya, ya kan? ya, Emang apa kak? ya itu ibadah gereja. Apa sih kak Wisnu? Ya itu. Kinrohoshi itu penyerahan wajib. Jadi orang-orang Indonesia yang akhirnya bertani dan segala macamnya, dia harus nyerahin wajib berkala kepada tentara Jepang waktu itu. Disebutnya Kinrohoshi, oke. Total itu RT RW. Wah, kerja bakti kan polisi. Penyerahan wajib bahan makanan sebenarnya. Tapi guruku jelasinnya kerja bakti. Kerja bakti atau kerja wajib itu Romusha disebutnya. Ramusya. Tapi penyerahannya disebutnya sebagai Kinrohoshi. Sepengetahuan gue itu. Cuman kalau mungkin mau lebih benar, ya ikutin guru lo, karena guru lo lah yang memberikan nilai kan gitu kan. Mungkin beda ini, beda pendidikan. Oke, lanjut nomor 10. 12 kan? Iya. 25. Ah. Lanjut nomor 10 apa nomor 10? Menganalisis kebijakan Jepang dalam aspek budaya. Oke. Berkembangnya Apa? berkembangnya bahasa Indonesia. Oke. Alasan Jepang melarang bahasa Belanda. Oke. Dan pembelajaran sejarah bangsa Barat. Oke. Oke. Bahasa Indonesia. Oke. Secara nggak langsung dia Jepang melarang penggunaan BHS Belanda. Oke. Dia nggak boleh. Kelas sebelah apa ekonomi ya? Iya. Ini Secara nggak langsung sebenarnya nggak boleh karena satu. Oke. Apa? Itu hanyalah propaganda. Yang pertama, itu hanyalah propaganda untuk menarik dukungan atau untuk menarik simpati, simpati, untuk menarik simpati. menarik XL. Lexis. Simpati. Menggunakan bahasa. Yang kedua, kenapa akhirnya nggak boleh berbahasa Eropa atau berbahasa Belanda? Karena bangsa Barat atau Barat dalam Ini masih bahasa Indonesia atau yang lain? semuanya kan nggak boleh pakai bahasa Indonesia Ada segala ya. macamnya kan. Ada dan Oke. Karena Barat dianggap
lebih rendah daripada Asia. Oke. Daripada Asia. Intinya, kenapa akhirnya semuanya itu dilarang? Karena waktu itu Jepang sama Barat lagi perang gitu aja udah. Perang. Oke. Karena mereka lagi perang dan mereka ya hanya melakukan propaganda itu untuk cuman buat itu doang, cuman buat apa sih namanya, narik simpati, narik dukungan, sekaligus menganggap bahwa Barat itu lebih rendah daripada Asia. Karya sastra yang berkembang itu apa, Kak? Karya sastra Jepang karya sastra yang berkembang pada masa Jepang yang kebanyakan bertema propaganda Jepang. Oke, itu ada satu lembaga namanya apa ya? Nah kan, Kalau nggak salah di kisi-kisi itu ada. Keimin Bunkei. Oke, tadi apa namanya? Keimin. Itu nomor berapa? 11 sampai 10? Tetap nomor 10? Keimin Bunkei Shidoso. Oke, namanya Keimin Bunkei Shidoso. kenapa belajar sejarah ngantuk? Iya ya. Bunka Shidoso. Karena kita habis makan. Enggak, karena emang aku nggak suka sejarah. Sumpah iya. Kenapa ya kalau sejarah tuh nggak pernah ditolak banget sama badan aku, Kak. Nggak pernah nggak pernah ingat kalau sejarah aku kalau Nggak pernah masuk. Iya benar. Benar, Tris, iya. Itu aku kalau MTK. Semua pelajaran bisa masuk kecuali sejarah. Kecuali MTK. Kecuali MTK. Semua belajar masih mending. Kecuali MTK. Kalau aku itu MTK masih mending. Enggak, kalau dia aku enggak. Sejarah aku kayak enggak banget tahu. Pokoknya aku yang literasi aku nggak bisa. Ditolak sama otak aku. Ini Bunka Aku Shidoso. lebih baik sejarah daripada MTK. Aku yang beli MTK. Enggak, aku nggak suka ngitung. Nggak suka ngitung, masuknya makan. Yakin. Oke, Keimin Bunka Shidoso gampangnya artinya adalah badan pemerhati seni dari pemerintah Jepang yang sebenarnya dia dibagi menjadi dua. Dia seni kontemporer ya. Kontemporer enggak? Yang hari-hari ini. Oke. Temporer. Kontemporer. Oke. Dia ada dua. Biasanya dia lewat lukisan. Yang kedua dia lewat film. Oke. Nah, dua-duanya itu buat ya propaganda balik lagi. Oke. Nah, badan Keimin Bunken atau Bunka Shidoso di gue bacanya Keimin Bunka Shidoso sih. Bunke atau Bunka di situ? Bunka ya Hangka. udah ikut Bunke. Oke. Kelas 12 sejarahnya tentang apa, Kak Wisnu? Banyak Bank Indonesia. PKI. Mampus lu, gua arah di situ lu. Ya, gua kunciin di sumur. 11. Kak Wisnu yang mencet kita, Kak Wisnu aja kita cemburuin ya. 11. Kebijakan Jepang dalam bidang militer. Hah? Alasan mengapa Jepang fokus dalam bidang militer? Ya karena lagi perang. Udah. Kenapa lagi? Pembentukan organisasi militer dan semi militer. Pusing. Organisasinya udah pernah di itu belum? Udah pernah ditulis belum? Kayaknya udah, yang itu kan Heiho. Ya. Terus itu yang militer. Ya. Terus habis itu kalau yang Heiho, Jibakutai, Peta itu yang militer. Peta. Terus habis itu Itu militer, Cok. sosial, orang sosial. Sosial politik. Sosial politik itu putra, oke. Ya. Putera, Miyai, Jawa Hokai. Kalau misalnya yang militer Fujinkai. Oke. Ya, itulah. Fujinkai terus yang apa sih Seibuan itu maksudnya ke militer kan? Semi militer. Semi Militer. Oke. Kemudian? Terus dampaknya pembentukan organisasi itu hubungannya ke yang sekarang apa? Jadi ini TNI nih, ya nggak sih? Ini TNI, oke. TNI itu dulu namanya siapa? ABRI, oke. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, oke. ABRI nanti terdiri dari TKR, oke, sama KI. TRI. Tri. Betul. Tentara Tiga. Republik Indonesia. Nah, TKR
Dia dari yang namanya BKR. Oke. BKR apa? Badan Keamanan Rakyat. Oke. TKR? Badan Tentara Keamanan Rakyat. TRI? Tentara Republik Indonesia. Keamanan Rakyat. Ini nomor berapa? Nah, BKR di tahun 1945 ini ya. Oke, terdiri dari dua. Yang pertama dari yang namanya PETA. Oke. Yang PETA. kedua dari yang namanya HEIHO. Sedangkan TRI nanti dia disusun dari KNIL, mampus. Nil. Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Leger. Ya itu. Iya, iya. Bukan leker ya. Leker. Ini Belanda, oke. Salah satu orang-orang Belanda yang akhirnya jadi perwira Indonesia adalah Soeharto contohnya. Oh, Soeharto Belanda. Soeharto pendidikan Belanda. Bukan orang Belanda ya, tapi orang Indonesia, tapi di Pendidikannya di Belanda. Iya betul. Iya. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ini dong, menilai singkatannya apa? Ini juga nggak ditanya sih sebenarnya. Itu apa? Nomor 11 kan banyak. Itu yang 11 itu kita sebutin yang HEIHO, terus habis itu yang peta nggak sih? Nah, yang HEIHO peta. Yang itu sosial maksudnya politik. militer, saya bilang terus saya nanya. Nih. Kemudian Fujinkan. Nih, organisasi bentukannya. Kampus tuh singkatan. Koninklijk Netherlands. Sebutannya. Ada tahu waktu yang kemarin kawis itu jelasin Ya. sampai mana? Ini ya TNI kita ini terbentuk dari 1, 2, 3. Ya, Oke. ya. Ini nomor berapa? 11. Nomor Yang 11, mananya? 12. 12 kalau nggak kan salah. dampak. Iya, dampaknya ini. Kebijakan. Ya, dampak kebijakannya. Nah, itu bukan dampak. Ya, yes, terus Dampak kita tahu positif. dampaknya apa. Ya pembentukan TNI. Enggak, pasti beda-beda dong, Pak. Ya udah. Aku Ya masih udah. bingung. Oke, sip. Enggak, yang positif politik kan waktu itu kan kata kakak Putra tuh maksudnya politik, tapi di PPT guruku tuh maksudnya militer. Mana ada ini peta? Enggak tahu, di PPT-nya sosial politik. Gue yakin sama gue kalau peta itu Militer. militer. Kalau putra itu sosial politik. Nah, karena putra itu bisa tenaga rakyat. Nanti isinya 4 orang tuh. Iya, Soekarno, Hatta. Ya kan? Ya, Soeharto masih dalam rahim. Oke. Ada yang mau ditanya karena Dampak ini ya. positif, negatifnya Mas? Nomor 12-nya? Nah, iya kan? Udah terputus di depannya. Enggak mau tulis di sini dong. Kimia lu kapan, Cok? Iya, aku belum sholat. Ya, sholat dulu. Ish. Apa lagi? Masih loh. Oh, kemarin udah aku kasih tahu ke temenku itu. Ya, Aku udah nulis dampak positifnya, cuma aku bingung menurut kakak benar nggak? Mau lihat nggak? kayaknya gue pernah ini gak? Iya, soalnya itu waktu itu masuk ulangan. Ya betul, Biasa. gue pernah ngomong itu kan. Iya, aku ngerjain duluan kakak lama. Aduh, gua kagak pernah ulangan sejarah. Mau lihat nggak? Ya, mantap banget. Mana masnya? Ada. Kotor banget tangan gue. Aku waktu itu belajar esainya. Ya, membuat daya tahan tubuh manusia Ini apa menjadi namanya? lebih kuat. Itu harusnya kalimatnya kayak gitu, tapi karena aku kan satu kali nih kan. 1/3-nya sih, yang 2-nya kayaknya agak itu. Cantumin aja ini. Yang kemudian kelak akan dipergunakan dan menjadi cikal bakal dari TNI. Cikal bakal. Serius Ci, Iya, nggak tahu. itu dampak positif. Iris kuping gua kalau salah. Iris. Oke. Jadi topping bakso. Udah. Betul benar nomor. Nah, sosial tuh maksudnya di aku tuh kinroishi kerja bakti. Iya, memang sosial. Tapi kakak